Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya luar biasa, New Life. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Iya, pemirsa yang di rumah yang mungkin sedang mengalami permasalahan, yang sedang galau seperti iklan di awal tadi, iklan New Life. Pemirsa yang lagi galau, pemirsa yang lagi stres, ataupun pemirsa yang sedang memiliki permasalahan, pemirsa ya apapun itu, pemirsa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena siaran ini memang ada untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, acara ini kami kemas secara interaktif di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat kepada kami di nomor 0819 081 744 kali 1. Ya, pemirsa bisa SMS ke kami, saya ulangi lagi, bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, percayalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema keadaan tak sesuai harapan. Nah, ini pasti tidak nyaman, tidak enak, karena tidak sesuai dengan harapan. Iya, benar. Nah, tapi bagaimana sikap kita waktu semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan? Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Heki, selamat malam Malam. Vivi. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam Bu. Damai dulu kita. Yang semangat Pak, yang semangat Pak. Damai. Salam Emangnya ada damai. Habis perang dunia Kak. Ya, Pak Susilo kan udah, saya sapa Bu Dita. Selamat malam Bu Dita. Malam yang cantik. Ya, malam Bu. Terima kasih. Selamat malam semuanya dan Selamat terutama malam. selamat malam buat pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Ya, Gimana kabarnya? tentu Tentu saja saja luar biasa, dahsyat, dahsyat dan selalu mantap. Wow, kompak banget. Kenapa Pak? Bertahun-tahun siaran masa nggak kompak? Latihan lagi, latihan. Wah, temanya malam ini menarik banget Pak. Ya. Keadaan tak sesuai harapan. Mengapa Pak tema malam ini diangkat? Ya, kadang kalau kita lihat hidup ini kan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Iya. Ada yang berkata, saya bekerja kok gaji saya begini-begini saja. Apa yang harus dilakukan? Apakah mau tetap gaji-gaji yang begini-begini saja atau Iya. mau perubahan? Ada lagi yang berkata, suamiku ini loh, waktu pacaran aja kayak malaikat. Begitu menikah aslinya aduh minta ampun katanya. Kalau aku tahu aku nggak mau nikah sama dia katanya. Nah, ada yang berkata begitu. Ada yang berkata seandainya aku masih muda, seandainya aku masih kuat sehat dan tidak ada penyakit ini dalam diriku gitu kan. Nah, seringkali orang melihat fakta-fakta yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan dan itu merupakan realita hidup. Iya. Realita dan kenyataan yang jelas dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya? Karena di sebelah saya banyak dia kadang harapannya, enggak ya? Yang mana ya? Sebelah sana masnya. Sebelah Harapannya selangit Pak. Hah? Selangit. Selangit gitu ya? Enggak, tapi kalau harapan dia aku lihat banyak yang tercapai. Karena
Ya, makanya kita undang dia lah, biar dia yang bicara malam hari ini. Apalagi di dunia kerja Pak, ya kan menarik sekali. Iya. Dia bukan hanya dunia kerja, dunia persuamian. ya kan? Dunia persilatan. Persilatan. Ya kan punya suami dia. Boleh Pak, itu temanya Pak, di Jumat depan dunia Persuamian gitu ya. Tema malam hari. Oh itu nanti khusus, nanti saya undang Pak Bagus suaminya. itu level tinggi punya. Oh level tinggi punya. Ya nih, Bercanda. Oke. karena Bu Dita di dunia kerja tadi boleh bertanya ke Bu Dita. Oh, boleh, Nah ini boleh. Bu Dita kalau di dunia kerja kan kadang karyawan menurut dia sudah melakukan yang terbaik buat perusahaannya. Iya. Tapi ternyata di mata bos itu tidak sesuai dengan harapan. Nah itu gimana sikap karyawannya dan mungkin di sebaliknya bagaimana sikap bos sama karyawannya Iya. Ya, kalau di sebenarnya dunia kerja. di dunia kerja ya. Sebenarnya kan kita bekerja itu kan sebenarnya ibadah ya. Kerja itu kan sebagai bentuk dari ibadah kita gitu. Jadi kita bekerja sebenarnya bukan buat manusia sih, kita bekerja untuk Tuhan gitu. Tetapi kan kita kalau kita sampai bisa punya bos seperti itu gitu ya. Saya sangat percaya bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini bukan secara kebetulan gitu. Jadi kalau bos kita yang ada saat ini begitu adanya gitu ya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kenapa sih kita harus ketemu dengan bos yang seperti itu gitu. Ada banyak hal sebetulnya yang kita bisa pelajari dari atasan kita, dari pimpinan kita. Nah tadi kata kuncinya dari pertanyaannya adalah dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik menurut dia ya. Seringkali kita sebagai seorang karyawan, kita melihat itu dari sudut pandang kita saja gitu. Kita melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang kita. Saya sudah melakukan yang terbaik, kok GL sih? GL tuh gue lagi. Itulah Pak, itu bahasa dunia kerja Pak. Kalau Vivi suka, karena ditaksir orang dia bilang, kok gue lagi sih yang ditaksir, kok gue lagi katanya. Iya. Apa-apa gimana bahasanya tuh? Dikasih kerjaan terus gitu ya. Little to me. Salary not up katanya. Gajinya nggak naik katanya. Dikit-dikit saya gitu. Nah tapi sebenarnya kita bisa belajar untuk melihat ya, kalau kita boleh ditempatkan di satu tempat kerja yang kondisinya seperti itu, dengan atasan yang seperti itu, sebenarnya yang harus kita perhatikan bukan dari sudut pandang kita saja, tetapi bagaimana, apa sih tujuan perusahaan gitu. Tentu perusahaan membuka usaha itu kan tujuannya satu, biasanya profit gitu ya. Kecuali kalau kita bekerja di satu bidang usaha yang nirlaba gitu atau tidak berfokus pada laba, tetapi tentu ada fokus keuntungan atau target-target tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut atau yayasan tersebut misalnya gitu. Keuntungannya bukan sekalipun nirlaba ada target tetap betul, ya. belum tentu bersifat material gitu kan. Keuntungannya bisa jadi keuntungan yang bersifat sosial misalnya kalau memang untuk yayasan-yayasan atau bidang-bidang usaha yang tidak bersifat mencari keuntungan dalam bentuk keuangan misalnya seperti itu. Jadi kita harus bisa belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu apa sih yang menjadi harapan dari perusahaan, apa sih goalnya dari bidang usaha di mana kita bekerja itu, apa sih tujuan utamanya gitu loh. Kita harus tahu dulu tujuan utamanya perusahaan itu apa. Nah baru kemudian tujuan utamanya itu kan biasanya didirect atau diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan ini kan bos kita, pimpinan kita gitu loh. Bos kita ini mengarahkan anak buah kita sebagai anak buahnya untuk sama-sama melihat tujuan perusahaan gitu loh. Nah jadi ya adalah tugas kita sebagai karyawan untuk tidak hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisi kita saja, tetapi juga belajar untuk melihat apa sih tujuan perusahaan dan belajar untuk melihat ke arah mana sih atasan kita membawa kita gitu loh. Apa sih yang atasan kita harapkan dari kita, seperti itu. Nah kalau itu saya punya pengalaman sebenarnya. Waktu saya bekerja di sebuah tempat, lalu saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik, bahkan saya sudah ngelembur dalam mengerjakan pekerjaan itu. Cuman kan atasan cuma ngeliatnya sesaat. Atasan ini kan cuma mau taunya hasil. Ya, betul. Bukan kadang prosesnya itu Kadang nggak perlu tahu lah. diperhatiin. Pokoknya hasilnya begini. Yang penting kamu bisa gitu kan. Oke. Nah, padahal kita sudah berusaha ngelembur dan semuanya, dan kita sudah berikan yang terbaik. Memang atasan saya menerima hasil. Contoh, waktu itu saya sebagai programmer. Atasan saya kan bukan programmer. Dia nggak ngerti bagaimana saya buat program itu sampai ngelembur, bagaimana kita berpikir keras supaya program itu jadi. Nah, saya buat program. Waktu diterima, oh ya, good. Cuman gitu saja. Oke, lanjut lagi. Jadi kerjaan kita mungkin bermalam-malam
cuman kesannya dihargain cuman, oh ya baguslah kerjaanmu. Gimana kalau ditambah ini bisa nggak? Tambah ini bisa nggak? Tambah ini bisa nggak? Oke, saya bilang bisa. Oke, dikerjakan lagi. Dan bukan hanya di program, dia kasih saya tanggung jawab yang lain. Saya pikir kenapa sih kok seperti tadi lah, apa? Gue lagi, gitu kan? Kenanya kok saya terus gitu kan? Waktu saya berada dalam posisi itu, saya nggak pernah mengerti apa maksud Tuhan ke depannya. Dikasih tugas ini, bahkan tugas yang saya tidak sukai dan menurut saya bukan bidang saya. Tapi setelah saya selesai kerja tempat sana, baru saya ngerti. Ternyata di sana saya belajar banyak sekali ilmu. Dari belajar memimpin, belajar buat program, belajar membangun hubungan, belajar konseling, nolongin orang yang kerasukan setan gitu kan, melayani orang yang punya ilmu, yang stres dan semuanya. Ternyata saya pikir saya kerja di sana hanya sebagai programmer, tapi ilmunya jadi meluas. Nah setelah saya berada di luar, ternyata apa yang saya pelajari itu bermanfaat sekali. Setelah saya bekerja seorang diri, akhirnya saya ngerti, oh ini toh tujuannya Tuhan. Kadang saya pikir kenapa sih kok bukan hanya gue lagi Bu. Kadang kita disalah-salahin. Karena bukan bidang expert saya gitu kan. Saya masa kamu gitu aja nggak bisa sih, seharusnya gini dong. Pakai otaknya gitu. Kan kelihatannya nggak enak gitu ya. Tapi di sana, nah memang setelah kita jadi atasan kita juga harus berpikir memberikan pekerjaan yang sesuai dan kapasitas. Seorang atasan tuh pasti bisa melihat kemampuan. Benar nggak Bu sih? Benar ya. Kalau ibu di perusahaan juga gitu kan, lihat kemampuan orangnya, oke, kalau dia belum mampu direm dulu. Kalau dia bisa mampu, seharusnya mampu, dikasih beban, gak ada masalah. Dan kecenderungannya biasanya atasan itu akan memberikan tugas atau tanggung jawab yang lebih kepada orang yang mau menerima lebih. Jadi orang yang terbuka tangan itu biasanya efek negatifnya gitu ya, dia nggak lama kemudian akan kewalahan dengan kerjaannya itu gitu. Tapi sebenarnya ketika dia sedang kewalahan dengan pekerjaannya itu, sebenarnya atasannya itu sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat dia gitu loh. Dia sedang dipersiapkan untuk mencapai posisi yang puncak gitu loh. Nah cuman kan kadang nih sebagai karyawan gitu ya, salahnya tuh kadang terlalu cepat memvonis segala sesuatunya pada saat kondisi itu belum sampai di waktu dia untuk memvonis gitu loh. Jadi kelihatannya kan aduh banyak banget, kelihatannya kayak hancur banget, kelihatannya kayak nggak adil banget sih, gaji sama tapi kok yang dia kayaknya kerjaannya nggak gitu-gitu banget gitu, kok giliran saya kok kerjaannya parah banget gitu, kelihatannya nggak adil. Padahal sebenarnya nanti pada saatnya kita baru bisa melihat gitu. Dan satu hal yang perlu kita semua ingat sebagai karyawan gitu ya, bahwa kita bekerja bukan buat atasan, kita bekerja untuk Tuhan. Kalaupun atasan kita nggak adil sepertinya gitu, kita merasa atasan kita nggak adil, kita merasa atasan kita nggak memberikan penghargaan biasanya kalau dalam dunia kerja dalam bentuk uang gitu ya, tidak memberikan penghargaan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, kita tidak diapresiasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita nggak usah khawatir karena kita kerja bukan buat dia gitu loh, kita kerja untuk Tuhan. Intinya kan kita kerja untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi dan Tuhan yang kepadanya kita bekerja, dia bukan Tuhan yang buta, dia bukan Tuhan yang nggak pernah melihat, dia bukan Tuhan yang nggak pernah mengerti, dia bukan Tuhan yang nggak mendengar apa keluhan kita, apa harapan kita, apa yang menjadi beban kita. Dia Tuhan yang tahu. Bahasa kasarnya di tempat kerja kita ini sedang sekolah. Sekolah praktek dan sekolah karakter gitu kan ya. Betul. Jadi sebenarnya orang yang terima gue lagi sebenarnya dia mendapatkan kepercayaan banyak dari bosnya. Dan waktu dia dapat dipercaya, suatu saat misalkan bosnya buka cabang, siapa lagi kalau bukan dia yang menguasai banyak, yang akan menerima kepercayaan yang lebih besar lagi. Nah kebanyakan orang mengeluh pada saat dia menerima kok gue lagi. Itu menjadi seperti satu beban yang begitu besar, padahal enggak sebenarnya. Padahal itu adalah berkat, itu adalah maksud baik yang nantinya suatu saat baru akan kita lihat. Sama seperti pohon, kalau kita tanam sekarang kita nggak bisa lihat buahnya sekarang. Suatu saat nanti kita akan lihat buahnya. Itu kan dalam dunia kerja Pak. Kalau misalnya dalam dunia dalam keluarga nih Pak, nah
Pas lagi pacaran cowoknya itu baik, perhatian, kayak gitu, pokoknya semuanya indah ya. Ya. Tapi pas sudah menikah ternyata cowoknya itu tukang marah, suka mukul. Nah, bagaimana Pak menghadapi setelah itu? Gampang Vi, cari cowok yang nggak pakai topeng Vi. Maksudnya ya memang waktu seorang mendekati orang lain kan akan kecenderung dia menjaga image-nya dia. Ya. Kenapa? Karena dia ingin menciptakan image terhadap orang yang dia taksir. Kalau dia tampil jelek di depan orang yang dia taksir, tentunya yang dia taksir ini bisa jadi nolak dia dong. Iya, benar. Ya. Nah, yang jadi problem adalah waktu kita mendekatin seseorang, kita tidak tampil apa adanya karena kita sebenarnya dalam kondisi jelek. Seharusnya yang sebenarnya yang dilakukan adalah kita yakinkan dulu bahwa kita nih dalam keadaan baik. Dalam arti karakter kita, pola pikir kita, kondisi ekonomi kita, mungkin semuanya ada baik. Dan saat kita yakin di sana, baru kita saatnya mendekatin orang lain. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah saya nggak punya uang, saya belagak punya uang. Contohnya gitu ya. Saya belagak punya uang, nanti pas begitu menjelang hari pernikahan terbongkar semua dah itu. Itu pasti biasanya begitu. Dan misalkan saya ini pemarah, di depan dia saya nggak pemarah. Begitu menjelang hari pernikahan atau di awal-awal pernikahan kelihatan semuanya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang sebaiknya kita lakukan pada saat kita mendekati seseorang atau membangun hubungan dengan seseorang? Menurut saya tampil apa adanya aja. Lebih bagus dia tahu sebelum menikah daripada dia tahu setelah menikah. Makanya orang-orang yang long distance, jadi Pacaran jarak jauh. ya pacaran jarak jauh, kenalan lewat Facebook, lewat internet lah pokoknya gitu kan. Sekarang kan sudah banyak media sosial. Akibatnya apa? Dia hanya tahu permukaan. Iya. Dan kalau kita masuk dalam pernikahan, ya memang setiap orang punya keputusan masing-masing. Ada orang meyakini, oh long distance ini yang terbaik, ya sudah silahkan jalanin. Nah cuman kalau saya pribadi menyarankan, oke, kita boleh kenal secara jarak jauh, tapi sebelum menikah pastikan kita ada tinggal, bukan serumah, maksudnya di satu tempat yang sama, sering berkumpul bersama, lihat marahnya bagaimana, apa semua, baru kita memutuskan apakah mau menikah atau tidak. Nah bahkan kalau lebih baik lagi menurut saya kenalan jarak jauh, kenalan jarak dekat, kalau mantap baru bangun hubungan, kan gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada yang jarak jauh sudah terlanjur jadian, terus apa yang harus dilakukan? Langsung nikah? Silakan. Kami tidak melarang. Cuman kalau pertimbangan saya adalah lebih bagus kenal dekat dulu, mungkin selama 6 bulan kah di satu kota, atau 3 bulan, 4 bulan kah, atau 6 bulan lah menurut saya idealnya. Baru mantep langsung ke pernikahan. Gitu. Jangan langsung menikah menurut saya, tapi pilihan masing-masing. Tapi kalau misalnya udah terlanjur menikah Pak, baru kelihatan aslinya apa ya? Iya, kalau memang sudah terlanjur menikah kan memang pernikahan itu kan adalah komitmen ya. Pada akhirnya kalau memang kita sudah, kalau waktu masih pacaran itu kita kan sebenarnya masa seleksi, masa kita melihat gitu ya, masa kita menilai. Nah sekarang problematika yang saya lihat yang banyak terjadi di lapangan adalah hari-hari ini tuh terlalu banyak anak-anak muda yang terlalu mudah untuk mengumbar kata cinta. Baru ketemu beberapa kali udah kayaknya aku cinta banget deh sama kamu gitu loh. Apa arti cinta sih yang sebenarnya? Itu aja nggak tahu gitu sebenarnya. Cuman udah berani mengatakan seperti itu. Emang tahu hari-harinya seperti apa? Emang tahu bagaimana kesibukannya hari-hari lah gitu. Jadi karena terlalu instan itu, segala sesuatu yang instan dan dipaksakan itu kan hasilnya juga kita nggak bisa garansi gitu loh. Buah kalau matang pohon itu kan pasti hasilnya enak ya, pasti manis dan pasti menyehatkan gitu. Tapi kalau buah yang belum matang terus kita udah paksa mau kita ambil gitu, itu pasti dikarbit misalnya, hasilnya pasti rasanya nggak karu-karuan gitu. Kalau nggak, pokoknya nggak menyehatkan dan lain sebagainya gitu. Efeknya banyak gitu. Jadi hari-hari ini begitu banyak anak-anak muda yang kalau saya perhatiin tuh baru dikit-dikit gini udah langsung, aduh kayaknya kita udah cocok banget deh, kayaknya kita udah gue banget gitu loh, maksudnya lu tuh gue banget kayaknya gitu. Jadi kayak udah yakin banget. Padahal sebenarnya kenapa sih, apa sih yang salah dengan pertemanan gitu loh. Berteman dulu lah gitu loh, berteman dulu sepuas-puasnya, lihat dulu dia apa adanya, bagaimana dia yang sebenarnya gitu loh.
Nah dengan berteman nanti kan dari situ lihat siapa sih sebenarnya dia gitu. Iya. Kalau berteman kan nggak ada jaim-jaiman kan. Ya. Kalau temenan tuh kan ya jelek-jeleknya ya begitu adanya kan gitu kan. Nah dari temenan itu baru kita bisa lihat, baru kita seleksi, barulah ke tahap yang berikutnya kalau memang mau pacaran gitu ya, pergi jalan keluar bareng untuk yang lebih serius gitu. Tapi bukan berarti juga bisa melakukan yang belum seharusnya dilakukan gitu. Tapi kan tahap pacaran ini tahap untuk mengenal lebih dekat gitu ya. Dari waktu berteman. Nah dari situ sebenarnya proses penyaringan lagi nih gitu. Bener nggak gitu penilaian yang selama ini kita lihat waktu dia sebagai teman kita, dan bagaimana ketika pacaran gitu. Nah setelah pacaran baru mengerucut lagi ke hubungan pernikahan. Nah mestinya kalau melewati fase ini gitu ya, pada saat berteman tahu baik buruknya seperti apa, lingkungan pergaulannya bagaimana kebiasaan dia beribadah, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, apakah dia benar-benar dekat sama Tuhan, apakah dia benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Itu kan kelihatan semuanya gitu. Sehari-harinya baru kelihatan Sehari-harinya baru kelihatan gitu. Nah kalau proses-proses ini sudah dilalui, saya yakin dan percaya mestinya sih seharusnya nggak harus sampai kedapatan yang seperti yang tadi Vivi tanyakan gitu. Kecolongan, wah baru kelihatan sekarang gitu. Nah kalau sampai itu terjadi, kalau saya menduga pasti itu proses yang terjadi sangat instan. Proses yang terjadi kalau nggak instan jarak jauh gitu loh. Nggak pernah ada temenan intens, temenan yang deket dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak mengenal secara benar siapa sih orang yang mau kita nikahin ini. Nah kalau memang udah sampai ke tahap pernikahan itu bukan lagi bicara soal pilih memilih. Pernikahan itu sudah tidak ada lagi pilihan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, oleh keadaan sekalipun, oleh sifat buruk sekalipun. Ya kalau memang kita sudah memilih, itulah namanya komitmen gitu loh. Kenapa sih yang namanya pernikahan itu harus dihadiri banyak orang? Kenapa sih kok nggak bisa cuman berdua aja misalnya? Kenapa kok harus ada saksinya minimal? Ya ada kan? tokoh agamanya ada ya? tokoh agama gitu. Itu Kenapa sih harus seperti itu? Karena itu sebagai proklamasi, sebagai deklarasi, pernyataan, janji antara kedua belah pihak, kedua orang yang berkomitmen, yang berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain sesamanya, di hadapan keluarga. Jadi pada saat menikah itu sebenarnya janjinya itu sama Tuhan loh. Janjinya sama pasangan satu sama lain, dan janjinya mengikat keluarga besar. Nah kalau udah komitmen seperti gini ya udah nggak ada pilihan lain gitu. Ya memang kalau memang udah pada akhirnya dapat pasangan yang seperti itu yang pada akhirnya kita tidak harapkan, ya mau nggak mau gitu ya, kita harus resiko kemudian dari sebuah keputusan, menerima resiko dari sebuah keputusan itu. Ya kita harus bisa memulihkan keluarga itu. Ya akhirnya kita harus berkorban lah ya, dalam artian kita harus korban perasaan, korban waktu, kadang-kadang anak juga jadi korban seperti itu. Bukan berarti itu tidak bisa berubah, bukan berarti keadaan itu final harga mati dan nggak bisa diganggu-gugat, bukan. Tetap jalan keluar masih tetap ada, perubahan masih sangat mungkin bisa terjadi, keluarga masih tetap sangat bisa dipulihkan gitu. Atau mungkin kalau memang ada pemirsa yang berkeluarga mengalami hal seperti itu, bisa menghubungi mungkin narasumber, bisa mereka mau konseling seperti itu bisa ya? Ya, betul, bisa kirim SMS dulu aja. Biar lebih enak. Kalau ini kan sudah keluarga. Nah, bagaimana kalau lihat anak-anak muda mereka yang masih pacaran karena sudah terlanjur sayang, makanya semuanya sudah diberikan. Bahkan misalnya contoh kasus sampai si wanitanya hamil, tapi si laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab, kan nggak sesuai harapan. Mungkin harapan si wanita ini dia harusnya menikahi kalau saya, bertanggung jawab bertanggung jawab. Tapi sekarang dia meninggalkan. Nah mungkin bagaimana menyikapi, atau mungkin pemirsa yang mungkin lagi ngalami seperti itu, gimana solusinya? Ya, yang pasti memang setiap keputusan kita itu mengandung resiko. Sebenarnya sederhana, kalau kita nggak mau hamil di luar nikah, jangan melakukan hubungan sebelum menikah, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, kan sesimpel itu saja. Waktu kita membangun hubungan hubungan seks sebelum menikah, dan resikonya adalah hamil. Dan biasanya kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, wanita tentu cenderung akan minta pertanggungjawaban. Cuman kalau saya pribadi tidak menyarankan bahwa solusi mengatasi kehamilan itu adalah harus menikah.
Kenapa? Karena belum tentu suaminya itu benar-benar mencintai kita, belum tentu bukan suami yang menghamilin itu adalah orang baik-baik. Belum tentu di sana. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau orang baik-baik dia nggak akan menghamilin. Ya. Dia nggak akan menghamilin. Kalau orang baik-baik dia akan jaga, gitu kan. Nah, kalau menghamili, apalagi kalau dia misalkan adalah suami orang, gitu kan. Anda hamil, Anda maksa nikah, tambah ribet lagi. Kenapa? Karena dalam pernikahan nanti, waktu misalkan kita menikah dan orang yang nggak baik-baik, itu akan munculkan problem demi problem yang lebih besar. Nah, kalau misalkan mungkin Anda berkata, kalau gitu enak dia dong, Pak. Dia nggak apa-apa, gue yang hamil, gue yang harus nanggung. Ya sebenarnya sederhana, kalau nggak mau begitu ya jangan hubungan. Kan sesimpel itu. Nah, waktu kita membangun hubungan, ya itu memang kodratnya sih. Wanita yang hamil, bukan pria yang hamil. Itu sudah resiko kodrat. Makanya buat para wanita jangan mau dibohongin sama laki-laki. Yang cuma modal rayuan gombal, modal pulsa, cuma nanya, halo sayang, sudah makan belum? Makan siang sudah belum? Aduh lagi nggak enak badan ya, begini dirayu, dan akhirnya menyerahkan segala-galanya. Itu tidak seharga dengan rayuan. Mungkin kita berkata, nggak ada lagi laki-laki lain yang memperhatikan saya seperti dia, misalkan gitu kan. Biasanya begitu, Bu, menurut pengalaman. Nah, nggak ada lagi, cuma dia loh satu-satunya. Ya kalau dia satu-satunya dia nggak akan hamilin kamu deh. Berarti pilihanmu salah gitu loh. Kalau misalkan sampai hamil gitu kan, sudah diberitahu sana jangan ngotot lagi maksudnya. Kalau sudah hamil ya sudah, sekarang oke, hadapin. Aku nggak harus menikah sama dia. Aku pertimbang kalau dia mau bertanggung jawab dan Anda memang sepakat menikah, menikahlah. Tapi kalau enggak pun ya udah risiko, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan sebuah permainan, gitu kan. Kita menikah tuh untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar nutupin aib, kesalahan. Tidak, lebih bagus kita kita nanggung malu sekarang tapi waktu kita masuk pernikahan, menikah dengan orang tepat yang bisa menerima anak yang sudah kita lahirkan, lalu kita akan mengalami kebahagiaan. Itu jauh lebih indah, Pak ya. Ya, makanya saya bilang memang akibat kesalahan kita bayar harga istilahnya, mengalami malu, anggaplah beberapa tahun atau bahkan seumur hidup kita deh. Orang akan bertanya ini anaknya siapa gitu kan. Dan kita harus belajar menerima itu kesalahan memang. Kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Yang paling penting adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kan itu yang paling penting. Ya, kami masih menunggu SMS-nya pemirsa di 0819 081 77 771. Mungkin pemirsa banyak sekali harapan-harapan yang tidak sesuai dengan pemirsa yang pemirsa harapkan saat ini. Nah, bagaimana sih sikap kita ataupun bagaimana sih jalan keluarnya? Pemirsa bisa SMS ke kami pada malam hari ini. Atau ada yang mau membagi tips juga boleh. Oh, membagi tips boleh juga. Ya, pemirsa mungkin kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 7805. Silakan, Vi. Ya, selamat malam Pak, Bu. Selamat malam. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya, tapi saya belum merasakannya. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Apakah saya tetap harus berharap atau saya terima saja yang sekarang ini? Gegana saya, Pak. Oke. Gelisah, galau, merana. Oh, kirain nama orang. Ini bahasa gaul lagi nih. Gegana. Percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik tapi belum merasakan, gitu ya. Saya sih cuma mau bilang kepada Anda bahwa apa yang kita rasakan itu tidak selamanya valid, gitu ya. Tidak selamanya itulah kenyataannya, gitu. Tidak selamanya benar, iya. Jadi ada seorang yang baru saja menikah. Tiba-tiba dia mendekati pemuka agama yang baru saja memberkati pernikahannya. Dia bilang kayak gini, Pak, apa benar saya sudah menikah? Terus kata orang yang memberkati itu, iya benar kamu sudah menikah. Tapi kok saya tidak merasa bahwa saya sudah menikah, gitu loh. Jadi akhirnya kok merasa masih jomblo gitu ya? ya? Kok saya merasa saya nggak percaya gitu loh dengan keadaan ini, dan saya nggak yakin dengan status saya gitu. Jadi mau kita percaya, mau dia percaya atau mau dia nggak percaya, pemuka agama itu akhirnya bilang kamu sudah menikah, titik gitu loh. Jadi mau kamu merasakan apa kamu tidak merasakan, kamu sudah menikah gitu loh. Jadi saya mau bilang Pak sama Bapak, Pak mau Bapak merasakan atau Bapak tidak merasakan, dia Tuhan tetap sama. Dia Tuhan yang selalu menyayangi Bapak, dia adalah Tuhan yang selalu memiliki rencana yang terbaik atas hidup Bapak. Jadi
kalaupun Bapak belum bisa merasakan itu bukan berarti kebenaran, Pak. Karena kebenarannya dia adalah Tuhan yang terbaik. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak. Dan dia selalu rindu untuk terus-menerus memberikan yang terbaik. Dan dia selalu rindu agar Bapak bisa merasakan kasih-Nya itu gitu. Nah kalau Bapak memang gimana sih caranya mau merasakan kasih sayang Tuhan gitu ya. Bapak bisa ketemu Pak sama kami, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sama Pak, hampir sama. Dulu juga saya mengalami apa yang Bapak alami. Sorry nih saya manggilnya Bapak karena saya nggak tahu, saya pikir namanya Gegana. Mungkin bisa Bapak, bisa Ibu, bisa Apa Mbak. tadi Gegana kepanjangannya? Gelisah, galau, merana. Gelisah, galau, merana. Aku nih kurang, sudah kuper berarti. Baru tahu. Yang saya tahu tim Gegana itu penjinak bom. Iya, tim khusus itu, ahli. Ya. Jadi kalau memang gegana yang dirasakan hari ini, nggak usah malu, nggak usah ngerasa ada something wrong dengan diri Anda sehingga Anda minder atau apa, enggak. Dulu terus terang saya sendiri juga merasakan apa yang Anda rasakan. Saya juga bertanya-tanya, Tuhan kamu beneran ada nggak sih gitu. Kalau emang bener-bener Tuhan itu ada, dan banyak orang bilang Tuhan itu baik gitu, mana buktinya gitu kan. Saya pengen bukti bukan janji, celah gitu. Jadi dulu saya juga nggak bisa merasakan gitu. Kenapa kita nggak bisa merasakan? Kadang ada banyak faktor yang membuat kita terhalang ya, yang menghalangi kita untuk bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Salah satu diantaranya adalah pengalaman traumatis di masa lalu. Bagaimana kita dididik oleh orang tua kita itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita kemudian menilai Tuhan, bagaimana cara kita kemudian mengenal Tuhan. Mungkin pernah dilukai kita di masa lalu kita itu, ada banyak faktor yang menyebabkan kita bisa atau tidak bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Nah tetapi itu bukan berarti karena kita masa lalunya udah begitu terus itu berarti final, nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa berubah, bukan gitu. Jadi itu bisa berubah, semuanya itu sejauh pola pikir, sejauh bagaimana cara kita memandang sesuatu. Nah pola pikir ini bisa di reset gitu ya, ibarat komputer kita bisa rubah itu dengan menanamkan nilai-nilai yang benar. Seperti itu. Saya jadi ingat ceritanya tukang cukur. Ya. Nah, Ada seorang pergi tukang cukur, sambil cukur rambut, potong rambut, dia ngomong sama tukang cukurnya ini. Kemudian dia bilang, Pak, Tuhan baik ya, kasih Bapak pekerjaan sebagai tukang cukur. Lalu tukang cukurnya jawab gini, mana Tuhan baik? Gak ada Tuhan itu dek, Tuhan tuh gak ada, kamu aja yang kaya. Lalu yang dicukur ini bilang gini, loh kok bisa Tuhan gak ada Pak? Kenapa Bapak bisa berpikiran gitu? Dia jawab gini, dek kalau Tuhan tuh ada, kenapa ada orang miskin di luar sana? Kenapa ada orang susah? Kenapa kok ada, maaf, penjahat itu nggak langsung mati aja kalau Tuhan ada gitu kan? Nah, kok ada bencana? Kok ada bencana gitu kan? Ya. Nah, yang dicukur ini bingung juga jawabnya. Iya juga ya. Kalau ada Tuhan, katanya Tuhan baik, kenapa masih ada orang melarat? Kenapa ada orang miskin? Kenapa kadang ada bencana dan sebagainya? Dia mikir, dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia keluar. Selesai cukur, ya udah dia bayar, dia keluar. Oh gitu ya Pak, apa nama Pak? Oke Pak, makasih. Dia keluar. Pas dia keluar, dia jalan, dia ketemu ada pengemis-pengemis yang rambutnya gondrong. Nah lalu dia lihat ada orang-orang yang rambutnya gondrong gitu kan. Balik dia ke tukang cukur. Dia bilang, Pak, saya punya kabar buat Bapak. Di dunia ini gak ada tukang cukur. Dia bilang, loh maksudmu apa? Bukankah aku habis cukur rambutmu? Enggak Pak. Kalau ada tukang cukur, kenapa di luar sana masih ada yang gondrong, kok nggak dicukur gitu kan? Nah, sama apa maksud dari cerita ini sederhana. Kadang kita ngelihat fakta, kalau kita ngelihat satu titik saja, kita nggak bisa melihat Tuhan dengan benar, gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat secara keseluruhan, kita akan melihat Tuhan dengan benar. Makanya fakta, kadang-kadang harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan, itu bukan berarti Tuhan nggak ada. Bukan berarti juga nggak ada mujizat. Karena mungkin kita belum mengalami mujizat, bukan berarti mujizat itu tidak ada. Bukan berarti yang baik yang akan datang, yang terbaik yang akan datang itu yang nggak ada. Tetap ada. Percayalah kepada Tuhan, nanti suatu saat kita akan mengalaminya. Ya, ini semakin hangat dan SMS semakin banyak yang masuk. Kita break sejenak pemirsa, kita masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77 771, tapi kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Dan selama kami siaran, kami hanya menerima line SMS. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 0160. Selamat malam. Selamat malam. Saya punya sahabat perempuan. Saya selalu mengarahkan sahabat saya, tetapi sahabat saya ini lebih senang dengan pemikirannya. Saya pikir apa dia salah langkah. Saya khawatir sudah 3 hari dia pergi bersama pacarnya. Nah, bagaimana ya saya untuk membantu sahabat saya ini? Ya, terkadang tanpa kita sadari kita ini berusaha untuk mengubah keadaan. Padahal sebenarnya keadaan yang mau kita rubah itu adalah notabene di luar kemampuan kendali kita gitu. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini, ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Apa sih hal-hal yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu. Bagaimana cara kita memandang keadaan, bagaimana cara kita memandang orang lain, bagaimana cara kita memandang diri sendiri, bagaimana kita mengenal Tuhan, itu kita bisa kendalikan gitu. Tetapi orang lain seujung kukunya pun kita tidak bisa mempengaruhi dia gitu. Itu di luar kemampuan kita untuk bisa mengubah gitu. Seringkali tanpa kita sadari niat kita baik nih, niat kita baik. Kita tentu, saya sangat percaya bahwa setiap kita nih pengen sebenarnya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk teman kita supaya teman kita bisa menjadi lebih baik kan gitu ya. Akan tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sebagai orang lain yang adalah temannya gitu ya, kita tidak punya kendali dan kita tidak punya kuasa apapun untuk mengubah atau mengintervensi kehidupan orang lain, karena kita bukan Tuhan gitu. Yang punya kuasa untuk melakukan perubahan atas kehidupan orang lain itu adalah diri orang lain itu sendiri dan pertolongan Tuhan. Hanya itu saja, yang lainnya nggak bisa gitu loh. Kita sebagai teman paling hanya bisa memberikan saran gitu. Jadi dan saran itu juga kita nggak bisa berharap terlalu banyak gitu ya. Nah sebenarnya kan masalah itu mulai muncul ketika ada gap ya, atau ada jarak antara apa yang kita harapkan dengan keadaan aktual, dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah masalah itu muncul gitu loh. Masalah itu muncul ketika ada jarak antara harapan dengan kenyataan kan gitu. Nah gimana caranya supaya bisa ketemu gitu, supaya ini nggak perlu jadi masalah? Ya caranya adalah harapannya ini kira-kira masih di dalam batasan kita nggak gitu, di dalam batas kemampuan kita nggak untuk mencapainya. Kalau harapan ini di luar batas kemampuan kita untuk mencapainya, maka harapan inilah yang harus kita turunkan.
supaya kita bisa realistis gitu loh. Kita harus menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah temanku. Aku tidak bisa mengubah temanku, ya udah gitu loh. Jadi jangan berharap terlalu banyak bahwa dia akan berubah sesuai dengan maunya kita gitu loh. Tapi kita bisa menjadi teman yang baik menjadi teman ya. yang baik. Kita bisa mengubah cara kita memandang teman kita itu. Kita bisa mengubah, kita bisa menyadari posisi kita bahwa aku adalah pemberi semangat nih untuk temanku. Aku adalah pemberi motivasi yang benar untuk temanku. Aku adalah teman yang baik, aku adalah teman yang selalu sedia kalau dia membutuhkan aku gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengubah atau memberikan pengaruh terhadap orang lain, pengaruh yang positif gitu ya. Ini kan pengennya supaya dia nggak usah pergi sering-sering sama pacarnya gitu ya. Nah, 3 hari nggak pulang ini. 3 hari nggak pulang gitu ya. Kalau memang ada kesempatan untuk ketemu dengan temannya, bisa diberikan kesadaran akan identitas temannya itu. Bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang bertanggung jawab, kamu mengerti apa yang kamu sedang jalani, dan kamu juga bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang kamu ambil gitu. Berikan dia kesadaran-kesadaran akan identitas dia, siapa dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, tapi dengan menurunkan harapan kita gitu loh, bukan berarti dengan begitu terus kita harus minta teman kita berubah gitu. Jangan, nanti kita akan kecewa dan kita bisa frustrasi gitu. Ya, SMS selanjutnya dari 7148. Ya, selamat malam live. Selamat malam. Ya, saya Silvi. Saya mau tanya, saya percaya Tuhan itu ada, tapi kenapa saya masih ragu dengan keadaan Tuhan itu? Saya ragu dengan keadaan rumah tangga saya yang monoton. Terima kasih. Ya, memang kebanyakan orang ragu karena melihat hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Yang terjadi Sehingga, gitu Pak. ya mereka bertanya bahwa di mana Tuhan gitu kan. Itu pernah terjadi dalam kehidupan saya. Cuma mari kita coba melihat hal-hal yang baik juga yang terjadi dalam hidup kita. Contoh, kita memiliki kesehatan yang baik mungkin. Kenapa? Karena ini merupakan anugerah yang besar dari Tuhan. Jangan karena kita melihat hal yang negatif, akhirnya kita kadang meragukan. Makanya kenapa saya sering pakai ilustrasi, misalkan segelas air ini, apa artinya tegukan air ini? Waktu keadaan baik, kita minum kelihatannya biasa. Tapi begitu kita benar-benar mengalami kehausan luar biasa, lalu kita minum, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Kita akan ngerti arti segelas air waktu kita benar-benar kehausan. Sama, kita akan mengerti arti kesehatan waktu kita sedang sakit. Nah, lebih bagus kita sehat dan kita tahu dan kita bersyukur daripada nunggu sakit baru kita akhirnya bisa bersyukur gitu kan. Kalau dulu tuh Tuhan berikan kesehatan sama dalam hidup ini, mungkin kita ragu kenapa ya Tuhan biarkan ini terjadi, kenapa ini terjadi, karena kita fokus kita pada keadaan dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur Tuhan kurang tepat. Ukuran materi jasmani mungkin, ukuran mungkin keadaan yang baik yang kita alamin itu yang seringkali kita pakai untuk menjadi ukuran. Contoh, waktu seorang punya uang banyak, dia akan berkata, Tuhan baik. Tuhan tuh sangat baik gitu kan. Tapi waktu dia mengalami problem ekonomi, dia akan berkata, kenapa Tuhan tega? Nah, apa maksud saya? Karena kenapa penilaian dia tentang Tuhan bisa berubah-berubah? Karena dia mengukur Tuhan dari uang yang dia punya gitu kan. Dari keadaan itu bukan untuk mengukur Tuhan gitu. Tuhan itu tetap ada, dia maha baik, maha adil, maha suci. Apapun keadaan kita. Tidak pernah berubah ya Pak. Dan tidak pernah berubah. Kalau dia berubah berarti dia bukan Tuhan dong. Iya. Gitu kan ya. Nah, dia kekal dan dialah Tuhan gitu ya. Buat Silvi mungkin Anda berkata, tapi Pak kenyataannya gitu ya. Nah, itu yang biasa tetap terjadi. Itu berarti kita masih fokus pada hal-hal yang kurang baik. Justru kalau kita ada melihat mengalami hal kurang baik, lihatlah kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik. Aku percaya Engkau mampu mengatasi setiap masalah dan Engkau menguatkan aku untuk melalui setiap masalah. Di sana baru kita bisa menjadi kuat. Jadi bukan sebaliknya, lihat masalah meragukan Tuhan. Tidak, masalah ini kelihatan besar, tapi lihatlah Tuhan yang jauh lebih besar. Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan dia berfirman dan dia berkata-kata alam semesta jadi. Dan seterusnya kita lihat, oh ternyata masalah ini kecil bagi Tuhan. Jadi kita lihat matahari, kita lihat, Tuhan
luar biasanya diciptakan matahari sampai seluruh bumi ini bisa terpelihara dan baik dan seterusnya. Oh, ini masalah kecil. Nah, jadi kita bisa mengatasi setiap masalah. Jangan terbalik cara melihatnya. Buat Silvi mungkin kalau kurang puas, kurang jelas bisa hubungin lagi. Ya. Bisa SMS atau minta nomor saya atau minta nomor Budita untuk kita bisa ketemu sharing-sharing gitu. Ya. Nah, sayangnya tidak dijelaskan keadaan rumah tangga yang monoton nih, yang rumah tangga bagaimana. Apakah kita ngeliat keadaan, ya rumah tangga saya kok biasa, saya pengennya begini-gini. Nah, itu kita bisa discuss. Ya. Ya, itu sesi keluarga Pak ya. Iya, sesi keluarga. Kita ke SMS selanjutnya dari 4544. Nah, nama saya Jaya, saya heran dengan keadaan saya saat ini. Ketika istri saya mengandung, keadaan ekonomi saya sangat lemah. Saya bingung kenapa ketika saya belum menikah rezeki saya banyak. Tapi ketika saya menikah dan istri mengandung semuanya berubah. Saya tahu rezeki anak itu ada. Apa yang harus saya lakukan supaya keadaan ekonomi saya berubah? Sampai saat ini saya tidak dapat kerjaan, sedangkan istri saya tinggal sebentar melahirkan. Bantu saya beri gambaran untuk merubah kehidupan saya. Dari Jaya. Akan Bu. Ya, Jaya, dari namanya itu aja sebenarnya sudah doa ya. Nama terus kan percaya. adalah doa. Iya. Jaya terus, Jayaku. Iya. Jadi itu pasti harapan dari doa dari orang tua, dan doa itu kalau terus-menerus diperkatakan gitu ya, Anda akan sebenarnya akan bisa melihat keadaan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, kalau saat ini Anda merasa sepertinya nggak ada kerjaan gitu ya, sepertinya rezeki Anda kok kayak seret gitu. Saya cuma mau katakan kepada Anda bahwa rezeki Anda bukan hanya melulu dari pekerjaan gitu loh. Terkadang kita berpikir bahwa saya ini harus kerja supaya dapat rezeki gitu loh. Saya nggak kerja, gimana saya bisa dapat duit, gimana saya bisa dapat rezeki kan gitu ya. Pertanyaannya selalu patokannya harus kerja dulu baru dapat duit gitu loh. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Tuhan menciptakan kita lengkap semuanya gitu, dengan panca indera yang ada, kita bisa melihat sekeliling kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Anda bisa melihat kepada diri Anda, apa sih yang paling Anda senang lakukan, bahkan Anda bisa melakukannya tanpa mungkin dibayar gitu misalnya. Anda bisa mulai lihat sekeliling kanan kiri. Saya sangat percaya bahwa di lingkungan perumahan hari ini di Batam, anak-anak kecil tuh banyak banget gitu loh. Anak-anak kecil banyak banget. Anda mulai bisa berpikir, tempat penitipan anak itu adalah sebagai satu usaha, bidang usaha yang menjanjikan hari ini gitu ya. Anda bisa mulai berpikir, istri Anda kan di rumah gitu ya sambil menunggu kehamilan, kenapa enggak Anda dan istri Anda mulai terima penitipan anak 500.000 per bulan lumayan. 300.000 per bulan lumayan gitu. Itu kan juga bisa yang penting dapur ngepul kan gitu kan. Lama kelamaan kalau kita lakukan dengan setia itu bisa jadi besar gitu. Karena saya punya temen yang awalnya cuma dititipin satu anak, lama kelamaan bisa jadi kayak taman kanak-kanak gitu. Dia bisa beli permainan, bisa dia ajak keliling-keliling. Kadang-kadang kalau sore-sore dia suka cerita sama saya, kalau sore-sore diajak yuk anak-anak kecil diajakin semuanya tuh. Dia kan ada kendaraan ya. Jadi anak-anak kecil itu semuanya dia naik ke dalam kendaraannya, dia diajak keliling-keliling komplek. Simpel, tapi itu berarti gitu bagi anak-anak itu, dan berarti bagi orang tua yang memang tidak bisa mendidik anaknya secara langsung gitu. Itu contoh sederhana. Bisa itu bisnis yang tanpa modal gitu. Orang kan mikirnya, saya harus sempurna dulu kalau saya mau buka tempat penitipan anak, harus ada ininya, harus ada itunya, harus ada bla bla bla. Enggak, stop pikirkan itu semua gitu loh. Anda bisa memulai kok deketin satu anak. Bu, ibu kan kerja, anak ibu daripada dititipin jauh-jauh, kenapa enggak sih dititipin sama saya, sama istri saya aja. Bisa dimulai dengan seperti itu. Misalnya kalau memang Anda ada ketertarikan di sana. Atau misalnya Anda Catering juga bisa ya. Catering juga bisa, kalau memang Anda bisa masak, tawarin kanan kiri tetangga yang bekerja mungkin, Bu, daripada ibu capek masak, saya bisa bantu. Gitu. Kenapa enggak kan gitu. Kemudian juga bisa dilakukan lagi yang saya lihat ya lumayan terbuka peluangnya di Batam ini adalah pendidikan belajar bimbel seperti itu, les ngelesin anak-anak gitu. Kalau saya sih sangat percaya bahwa anak SD kan sebenarnya nggak susah-susah amat sih pelajarannya ya kan. Cuma banyak orang tua hari ini yang nggak telaten, apalagi orang tua yang sibuk bekerja gitu ya, mereka nggak ada waktu lagi seringkali untuk mendidik anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bantu mendidik anaknya, misalnya seminggu beberapa kali, anaknya diajarin, dibimbing untuk rajin belajar, orang tua nggak keberatan kok untuk membayar gitu.
Nah, hal-hal seperti ini kan hal-hal yang sederhana Anda bisa lakukan tanpa Anda harus mengandalkan kepada orang lain gitu loh. Atau apa, Anda bisa lihat sekeliling Anda, bikin prakarya misalnya. Ada juga di TV saya pernah lihat ya, ada orang yang dia mulai lihat sekeliling, dia lihat yang paling gampang dipelihara tuh kan ikan lele ya. Jadi dia mulai dari bikin kolam sederhana, dia bikin lah itu lele. Nah, dari lele itu kemudian dia berkembang macam-macam, dia bikin kerupuk lele, dia bikin segala macam dari lele, hingga pada akhirnya dia muncul satu ide bikin cendol dari lele gitu. Jadi sesuatu yang kelihatannya aneh gitu ya, tapi ide itu kemudian pelan-pelan muncul dari observasi gitu, dari lihat-lihat dan melakukan apa yang termudah yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang kita bisa lihat di sekeliling kita yang sebenarnya itu juga bisa mendatangkan rezeki kok gitu. Jadi jangan pernah mematok diri Anda bahwa rezeki itu harus datangnya dari tempat kerja, enggak. Iya. Mulai buka mata dan lihat sekeliling ya. Dan untuk kesehatan ada baiknya Anda sudah ikut BPJS gitu ya. Kenapa? Karena itu akan membantu juga istri Anda dalam proses persalinan. Karena kalau BPJS itu sudah sangat dibantu oleh pemerintah. Ya, sama selanjutnya. Selanjutnya dari 2053. Ya, selamat malam. Saya sangat takut untuk mengungkapkan rasa hati saya gara-gara status saya duda. Padahal selama ini dia sudah merespon. Begini Pak, status Bapak kan sudah duda. Kalau sudah jelas, nggak apa-apa Bapak ungkapkan saja apa yang Bapak inginkan gitu kan. Yang penting dia bukan statusnya adalah istri orang gitu. Itu kan harus jelas dulu. Dia mungkin masih single atau sudah janda. Bapak ungkapkan hati Bapak suka sama dia. Saya rasa itu nggak ada masalah ya. Beda kalau status Bapak adalah suami orang. Iya benar, suami orang ya. Bapak kalau suami orang lalu Bapak ungkapkan, nah itu problem Pak. Tapi kalau duda saya rasa sudah jelas. Jadi menurut saya maju terus saja Pak. Maju terus Pak. Ya. Karena statusnya jelas sudah selesai Jangan takut ya. lama. Paling kalau karena duda meninggal gitu kan, nah itu lebih jelas. SMS selanjutnya dari 0260. Apa yang harus saya lakukan? Misalnya gini, sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan tersebut tetapi ditunda. Perusahaannya Ditunda terus terus ya. apa yang harus saya lakukan? Ya, biasanya sih kalau ditunda-tunda terus itu ada berbagai macam alasan ya. Bisa jadi proyeknya gagal gitu. Jadi kayak misalnya tadinya udah deal mau menjalankan proyek dimulai dari kapan misalnya, tapi ternyata proyeknya ditunda gitu. Kelihatannya nggak adil buat Bapak, karena kan saya udah tanda tangan gitu, mestinya udah saatnya saya untuk memulai pekerjaan. Tetapi kalau saya percaya satu hal Pak, apabila Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kelihatannya baik menurut Bapak, itu cuma satu kok alasannya, karena Dia punya yang jauh lebih baik dari itu. Gitu. Jadi jangan fokus di sana, Bapak bisa mulai berpikir, coba lihat gitu loh, mungkin ada peluang usaha yang lain, atau Bapak coba melamar ke tempat lain gitu. Jangan pernah batasi diri Bapak dengan berharap hanya pada satu hal yang apalagi kalau sudah ditunda-tunda terus, artinya kan itu kan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Jadi ya Bapak juga perlu hidup gitu, Bapak juga perlu untuk mengambil keputusan atas kehidupan Bapak secara pribadi. Jadi kalau menurut saya ya go ahead aja gitu, sambil kita juga terus berkarya, kita lihat peluang apa yang kita bisa lakukan, kita sambil mencoba berusaha untuk mencari yang lain juga, sambil kita nanti melihat gitu. Kalau memang tiba-tiba di sini sudah memanggil pada saat kita sedang proses, kan ya berarti itulah maunya Tuhan gitu. Tapi kalau sudah tanda tangan kontrak? Sudah tanda tangan kontrak, tapi kalau memang nggak dimulai ya mau bilang apa kan gitu ya. Proses pembatalannya gimana? Karena gini, kalau tanda tangan kontrak tergantung itu masa berlakunya sudah disebutkan di situ apa belum gitu, atau kadang-kadang tanda tangan kontrak hanya sekedar salary offering gitu loh, bahwa sudah disepakati gajinya sekian, tapi tanggalnya misalnya belum disebutkan gitu. Tetapi kalau tanggalnya sudah disebutkan ya seharusnya Anda sudah bekerja pada saat itu gitu. Ya. Nah kalau misalkan dari pihak perusahaan melanggar, yang sini boleh cari kerjaan lain nggak? Perusahaan kan udah misalkan anggap sudah ada tanggalnya, misalkan tanggal sekian seharusnya bekerja, sudah kontrak nih, ternyata nggak sesuai seperti itu ya. Ya kalau menurut saya sih kalau memang seperti itu nggak ada kejelasan ya nggak ada salahnya gitu. Komunikasikan dulu Komunikasikan saja. Ya.
Mungkin terakhir Pak, mau bertanya kembali ke keadaan tidak sesuai harapan. Mungkin ada orang kan sekarang cari pekerjaan susah, sudah ngelamar ke sana ke sini tapi tidak dapat pekerjaan, nggak sesuai dengan harapan. Tapi ada juga karena dia sudah putus asa, terus tanya ke orang-orang pintar untuk dapat pekerjaan. Nah itu menurut pandangan Bapak gimana Pak? Nah itu kita bahas minggu depan. Minggu depan. Minggu depan mungkin kita akan lebih bahas ke arah sana. Cuman yang pasti Kita besok minggu depan akan membahas tentang gaib dan mistis. Perlu juga itu mungkin. wajahnya kan sudah kelihatan agak gaib-gaib gitu kan. Nanti kita pakai pakaian hitam semua ya. Misteri gitu kan. Ya, yang pasti kalau kita beralih ke misalkan ke perdukunan gitu kan ya, itu kelihatannya hanya menolong sesaat gitu, tapi dampak-dampaknya itu sangat besar. Nah nanti kita bahas minggu depan saja, ya karena waktu. Ya. Karena waktu juga ya. Betul. Jadi di penghujung acara ini kami mau terima kasih buat narasumber, buat jawaban setiap SMS-nya juga buat nilai-nilainya yang sudah dibagikan. Mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Ya, apabila keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pesan saya cuma satu, bahwa dia Tuhan masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang selalu setia dan selalu siap untuk menolong kita. Dan rencana yang ada padanya tentang diri kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa. Dari Pak Susilo? Kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan dari Tuhan. Betul. Semua yang terbaik itu yang dari Tuhan. Ya, luar biasa. Terima kasih buat narasumber pada malam hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran live pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan ragu, jangan sedih. Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami dengan nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-4 kali 1. Ya, semua layanan yang diberikan New Life gratis. Nah, kami juga informasi buat pemirsa bisa bergabung dengan, mungkin kami sudah ada New Life sudah ada media sosialnya di Facebook, Twitter ataupun Instagram. Pemirsa bisa bergabung dengan kami dengan nama New Life Batam. Nah, mungkin di sana bisa juga curhat, bisa berteman dengan kami. Nah, pemirsa juga bisa menyaksikan apa info-info yang terkini yang di keluarga New Life. Pemirsa bisa bergabung di sana. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.